Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGMU 2 UIN Sumatera Utara. Dari kelompok 1, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pembelajaran Membaca di Kelas Rendah. Baiklah, saya Windy Ahmadani sebagai pemateri 1 akan menjelaskan apa itu membaca. Membaca merupakan keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Yonasari dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengajaran membaca. Nah, yang pertama adalah pengajaran membaca permulaan. Pengajaran membaca permulaan ini disajikan kepada siswa tingkat dasar, yaitu pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang erat kaitannya dengan pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran membaca permulaan ini bertujuan agar anak mampu mengenal, mengidentifikasi, mengklasifikasikan huruf, serta mampu merangkainya menjadi suatu kata, bahkan suatu kalimat. Yang kedua adalah pengajaran membaca nyaring. Pengajaran membaca nyaring ini merupakan lanjutan atau bagian dari pengajaran membaca permulaan. Pengajaran membaca nyaring ini sudah tergolong ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat lanjut. Maksudnya, keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring ini diantaranya adalah menggunakan frase yang tepat, menggunakan intonasi suara yang wajar, kemudian menguasai tanda-tanda baca, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengajaran membaca dalam hati. Pengajaran membaca dalam hati ini dapat diperkenalkan pada saat kelas 2 SD dan akan diberikan secara intensif pada kelas 3 SD yang bertujuan untuk melatih kemampuan dalam memahami isi bacaan. Yang keempat, pengajaran membaca pemahaman. Pengajaran membaca pemahaman ini merupakan proses untuk memperoleh makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa dan dihubungkan dengan isi bacaan yang dibaca oleh siswa. Yang kelima, pengajaran membaca bahasa. Pengajaran membaca bahasa ini pada dasarnya adalah alat dari pengajaran bahasa yang digunakan para guru untuk membina kemampuan para siswanya. Pengajaran membaca teknik. Pengajaran membaca teknik ini memusatkan perhatiannya kepada pembinaan siswa untuk mempelajari teknik-teknik membaca tutur kata yang tergolong sulit. Nah, selanjutnya adalah tujuan membaca. Nah, tujuan membaca itu sendiri adalah memahami bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang amat penting dalam membaca. Baiklah, saya Fatimatur Radu akan menjelaskan beberapa macam metode pembelajaran membaca. Yang pertama adalah metode eja. Metode eja adalah metode pembelajaran yang dapat memudahkan anak berkesulitan belajar untuk mengawali proses pembelajaran dengan membaca. Kemudian mengeja huruf demi huruf. Metode pembelajaran eja mengenalkan lambang-lambang huruf A sampai Z disertakan dengan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Suku kata. Metode suku kata merupakan metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata, kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata, dan yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Yang ketiga ialah metode global. Metode global merupakan metode dengan prosedur memperkenalkan secara utuh yang biasanya kalimat, membaca bagian demi bagian unsur bacaan, dan membaca secara utuh kembali. Prosedur penerapan metode ini, yang pertama, pembaca membaca berapa kalimat, 2 salah satu kalimat dipilih untuk dibaca lebih lanjut, 3 kata yang terpilih dibaca atau diurai kata demi kata, yang keempat, kata tersebut dibaca suku kata demi suku kata, kelima, suku kata dibaca huruf demi huruf, dan yang keenam, huruf dan huruf dirangkai menjadi suku kata. Yang terakhir ialah metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik, merupakan metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas permulaan SD. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah yang berlandaskan
Struktural menampilkan keseluruhan dan perkenalkan kalimat yang utuh. Analitik melakukan proses penguraian. Sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Langkah-langkah dalam metode SNES ini ialah: guru menampilkan keseluruhan kalimat, guru melakukan proses penguraian kalimat, guru menampilkan keseluruhan kalimat pada struktur kalimat semula. Yaitu pembelajaran pembacaan permulaan diberikan di kelas 1 dan 2 SD. Kedua tingkatan tersebut bersifat kontinum. Artinya, pada tingkatan membaca permulaan yang fokus kegiatannya pada penguasaan sistem tulisan. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Pembelajaran pembacaan permulaan merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Terima kasih.